Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, apa kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan rahmat ridho pada kita sekalian di hari Jumat yang mulia ini. Allah SWT lipat gandakan pahala kita mengaji kajian insyaallah. Dan kita kembali akan mengaji pada hari ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syifa'us Saqim, yaitu sampai di harful kha, huruf kha yang nomor 11 ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat pada hari ini. Kita awali dengan membaca niat belajar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hifdha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardillah wa marqatin wa qurbin wa thawabin wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salamil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa ahibati wa sallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulul qadri ajma'in wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakil muqaddam Muhammadin Ali Balawi Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus wa akhirul wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa sahib Abdul Muqaddam Ahmad bin Zarmashi wa Abdul Habsyi wa jami' sadatina al-abi alawi ajma'in thumma ila wa yarbatil a'immatil mujtahidin wa mudallin ila amrin mukarramatin wal qura wal mufassirin sadat sufiyatul muhaddithin ajma'in. Allahumma arhamhum wa ya'li darajatihim jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Tentang hadis ini ya, pendek. Ini bisa masuk nih, teman-teman ini bisa masuk dalam siapa yang hafal man hafidha minni arba'ina haditsan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku kata Nabi Muhammad 40 hadis, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Hadisnya kan teman-teman bisa cari, pilih-pilih. Ini salah satu hadisnya nih, pendek. Kayaknya ada banyak juga tuh hadis-hadis yang teman-teman udah hafal ya, kayak innamal a'malu. Itu apa lagi? Innama bu'ithu buat khairul umur kurang 37. Khairul umur awsatuha. Ya, kita baca dulu hadisnya biar kita dapat keberkahannya insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul umur awsatuha. Lagi
Jangan terlalu barat, jangan terlalu timur. Jadi adanya di pusat aja. Adanya di tengah aja. Kenapa gitu? Karena kalau sono sama sono jadinya berlebihan. Gitu ya. Dalam Islam, dalam beragama pun kita seperti itu. Gak boleh yang di ujung, gak boleh juga yang di ujung, gitu ya. Apapun aja urusannya gak boleh tuh di ujung sama di ujung. Gimana sih Ustazah di ujung sama di ujung? Misalnya nih ya, itu tuh wudhu mesti bener. Iya benar. Kalau itu ya benar. Tapi nggak bener kalau orang wudhunya tuh sampai yang airnya perlu ditenangin dulu. Basuh mukanya sampai yang bright gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Usap tangan sampai yang digosoknya kayak gimana gitu. Dan perlu waktu buat itu setengah jam, sholatnya 5 menit. Itu kan gak pasif ya. Itu namanya orang yang dalam urusan wudhu berada di ujung. Yang hati-hati gitu kan. Atau di ujung sebelah sananya lagi. Nah itu juga gak bagus. Apa tuh yang di ujung sebelah sananya lagi? Ya urusan itu temen-temen doang. Nggak kena ke bagian sikunya, ya kan? Kadang-kadang masih pakai apa nih namanya kutek penghalang air nyampe ke kuku, terus bilangnya ini kuteknya halal kok. Kuteknya halal dalam artian posisinya barang-barangnya tidak ada yang najis. Tapi tetap aja yang namanya kutek menghalalkan sampai ke apa dia jangan berlebih-lebihan. Jadi beragama itu nggak boleh berlebih-lebihan. Nih, ini namanya orang yang berada di ujung sebelah sananya lagi. Yang tadi ada di ujung timur, yang sekarang ada di ujung barat. Nggak bagus kedua-duanya. Sebab timur baik-baik urusan itu yang ada di tengah-tengah. Gitu. Semua urusan, teman-teman saudara sekalian, semua urusan amal suami. Gak boleh yang ada di ujung, gak boleh yang ada di ujung. Gak boleh ada yang ada di ujung. Suamiku adalah dua
Betapa bahayanya kebaikan, betapa bahayanya juga dia kurang makan bahaya, banyak yang tua tidur waktunya subuh kagak bangun. Orang kalau kayak gitu tuh ya kayak nggak pakai baju tapi pakai peci. Ya Allah, gimana sih ceritanya? Yang wajib jangan pernah ditinggalin. Yang sunnah itu kalau bisa dikerjain kan begitu. Jangan kali-kali. Dan kali-kali. Ini saya baca dalam kitab Imam Haddad kalau saya nggak salah. Atau kitab Imam Haddad itu antara dua itu. Saya pernah baca ini wasyauri sewa. Salah satu dari langkah-langkahnya setan dalam memperdaya umat manusia itu adalah menggerakkannya untuk berbuat kebaikan berlebihan sampai bosan. Menggerakkannya untuk maksudnya bukan menggerakkan secara fisik, menggerakkan yang menganjurkannya. Jadi setan disiplin buat kita bikin kebaikan itu ya dalam skala yang besar sampai akhirnya jadi lelah dan bosan, akhirnya ditinggalin. Itu tuh salah satu bisikan setan ya. Salah satu bisikan segala sesuatu yang bagus, yang awsarullah, yang tengah-tengahnya, yang sedang-sedang aja, yang sedang-sedang. Wah, ada maghrib nih, tiap hari maghrib. Sampai ada bosan, begitu bosan. Wala maghrib, wala maulid, wala apa. Ada nggak yang gitu? Ada. Mana orang itu bang? Jadi musim-musim kan malaikat tidak bisa musiman. Malaikat akan sering sekarang giliran mereka. Ya Allah, jangan sampai kayak begitu dari orang. Pokoknya semuanya itu sesuai dengan porsi masing-masing yang kita tempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi. Carilah dunia yang tidak membahayakan akhirat. Carilah akhirat yang tidak membahayakan akhirat. Ya, apa-apa tuh yang fase. Ketika ada sahabatnya yang lebih-lebihan beribadah, kalau berbuat dosa itu mungkin Nabi ya. Tapi berlebih-lebihan dalam ibadah pun ditegur Nabi. Jangan salah teman-teman saya sekalian. Saya tuh kalau melihat orang itu dari yang mohon maaf asalnya tuh pakai rok mini, pakai celana jeans gitu ya, pakai t-shirt gitu.
langsung tuh yang wah pokoknya udah hijrah itu haruslah gampang bahasanya udah model hijrah gampang tuh. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sih sekalian, yang model begituan tuh bukannya yang ada hidayah kan kita nggak pernah tahu betul. Tapi itu kadang kalau melihat yang begitu sesuai jadi kayak yang takutnya dari jalan setan yang satu menuju jalan setan yang lain. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, setan suka nganjurin orang buat ngambil yang terbesarnya, ngambil yang paling beratnya, akhirnya kemudian jadi drop, jadi kebosanan, akhirnya malah dibiarin. Enggak lihat kadang artis berhijrah berapa waktu balik lagi banyak tuh. Coba ini ya, coba ini ya. Kenapa enggak? Langsung yang maksudnya tuh saat hijrahnya itu ekstrim, saat berani juga ekstrim juga gitu. Ini jelas apa Vanessa? Kalau tanya dia ngerjain segala sesuatu yang di jalannya Allah, tapi berpindah dari jalan setan satu menuju jalan setan yang lain. Nabi itu ada satu sahabat namanya terjun yang dipersaudarakan sama Nabi Muhammad, saya lupa namanya sekarang. Dipersaudarakan orang ibunya orang Mekah kan datang ke Madinah tuh hijrah. Nah waktu itu tuh Nabi kesian sama orang-orang Mekah tidak punya apa-apa. Nah Nabi kemudian bilang, pokoknya apa urusan dunia itu kamu udah dipersaudarakan nih. Jadi kalau udah dipersaudarakan dengan Nabi itu benar-benar namanya ambil dari luar. Sekarang nggak perlu ya. Sekarang nggak perlu. Semuanya sekarang bisa mengguna terus ya sekalian, nah waktu itu betul ini aku minum minum, tapi sama Nabi lebih dimasukkan lagi dengan hati dan luar. Diangkat sama Nabi Muhammad, sini saudara, sini saudara, sini laki-laki banget, nggak boleh saja ya, saudara kan jadi itu yang udah dipersaudarakan Allah itu masalah rumah kita kasihan deh. Karena Nabi itu udah mempersaudarakan dia kayak kita masuk ke rumah saudara kita kan lumayan bandingkan kan masih nggak apa-apa kalau rumah saudara kita yakin ada makanan apa kita makan sih nggak apa-apa asalkan jangan buka-buka lagi buka-buka buku rekening betul sih sekalian. Tapi kalau yang sekedar kayak ada di rumah tuh nggak apa-apa tuh kalau memang sudah jadi kebiasaan di rumah tersebut gitu nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, jadi ini aku proses waktu masuk ke rumah saudaranya yang saudarakan ini. Ini aku kayak mohon maaf ya, nggak rapi sama sekali gitu. Itu aku berdoa herannya melihat istrinya ada di rumah, tapi kok kayak nggak ngerti gitu. Kayak bukan perempuan yang punya suami gitu ya. Emang kalau tidak bisa emang kita selama ini kalau yang nanya emang ada suami dalam rumah berarti kamu tipikal orang-orang yang ada di sebelah barat nanti boleh barat kayak gini ya suami ada sama-sama sama-sama bau Remason sama pakai datu yang suami
lagi di rumah. Aku Abdullah bin Rahman ini nasehatin. Udah suami loh, masa kayak begini santang. Katanya sini tersebut, cuma ada apa kagak ada, emang kagak ada bedanya buat saya. Ini yang ketawa merasa relate. Suami saya ada, nggak ada bedanya buat saya. Kenapa gitu? Dia bilang, ilmu yusuf, nah ini wa yusolli, karena dia nih suami saya ini sepanjang siang puasa, maksudnya setiap hari itu sepanjang tahun tuh puasa, kecuali yang diharamkan Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik. Setiap malam tahajud. Jadi emang gak pernah deketin saya juga, Abdullah. Curcol ini ya, curhat colok. Oh gitu, emang gak pernah, gitu kan? Gak ada, ya dia makan begitu aja gitu, hidupnya kayak yang antara puasa ke tahajud, bima bainahu wa bainallah ya, antara dia ke Allah aja. Cara hidup yang salah. Abdullah bin Rawahah ketemu sama dia, gini-gitu segala macam. Terus Abdullah bin Rawahah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad mengadukan hal ini, bukan dalam rangka fitnah atau namanya namimah ya, ngadu domba gitu, bukan. Akan tetapi pengen tahu sebenarnya gimana sih Rasul. Kalau emang yang benar mestinya nggak kayak begitu, tegur nih, karena ini adalah sahabat kita semuanya. Jangan difokus ini. Baik, teman-teman ibu sekalian, sampai mana tadi itu? Tanya pada Nabi. Aduh, Nabi gitu. Sambilan kayak jadi pelajaran buat umat sepanjang zaman. Nanti yang benar kayak gimana nih gitu. Biar umat punya patokannya jelas. Nabi kemudian sahabat tersebut ditabayun. Ini Nabi nih. Kalau dengar kabar tuh nggak mau main langsung protes, marahin atau bereaksi gitu ya. Tapi Nabi ada istilahnya tabayun. Apa itu tabayun? Klarifikasi, mencari bukti, nanyain dulu gitu. Tanya sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, "Sumta, apakah kamu sepanjang tahun puasa?" "Iya Rasul." "Bangga." "Bangga dia." "Bukan Rasul, tiap tahun saya Rasul, kecuali yang kau haramkan 2 hari raya atau 3 hari tasyrik, kan itu aja. Misalnya yang lain saya puasain semua dong Rasul." Banyak nih yang modelan kayak begitu tuh ya. Hari Senin kamu puasa. Tapi kan suami kamu ada di rumah. Teman-teman saya sekalian, sama Nabi ditanya, kalau selain perlainan, kamu sepanjang malam sholat, panjang malam sholat? Iya dong Rasul. Nggak tidur sama sekali dong Rasul. Tiap malam. Nabi marah. Nabi kelihatan makan. Kata Nabi Muhammad, "Innama ana atqakum." Sesungguhnya aku adalah orang paling bertakwa kepada Allah. Kita semua tahu. Umat Islam tuh tahu semuanya. Yang paling dekat sama Allah dari semua manusia, bahkan bukan hanya manusia, dari umat Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai umat zaman akhir. Yang paling dekat sama Nabi Muhammad, sama Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad.
hamba paling bertakwa di sisi Allah, paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan hidupnya Nabi Muhammad itu jalan hidup yang paling mendekatkan orang kepada Allah. Jalan seindah-indahnya lah. Ngedekat sama Allah tuh caranya yang kayak caranya Nabi Muhammad. Walakin ya semua, akan tetapi saya sesekali puasa, sesekali makan. Nabi puasa Senin Kemis, Rebo Nabi nggak puasa. Hari Selasa Nabi Muhammad nggak puasa. Hari Jumat, hari Minggu Nabi Muhammad nggak puasa. Hari Ahad nggak puasa. Ini mana kok Nabi Muhammad? Saya ini yang paling bertakwa di antara. Artinya nggak ada jalan paling mendekatkan kita kepada Allah lebih daripada jalan hidupnya Nabi Muhammad sebelumnya. Segitunya Nabi Muhammad nggak puasain sepanjang tahun. Nabi puasa Senin, Kamis. Sama hari-hari yang Nabi Muhammad kagak ada makanan selain dari Senin Kamis. Oh, pagi-pagi kan Nabi Senin Kamis ini. Halakum minta. Kata Nabi Muhammad, kita ada makanan kan hari ini? Kalau istrinya bilang ada Rasul, ya udah kita makan. Enggak ada nih Rasul, ya nahan saimin, kita puasa semua ya. Gitu. Ringan banget ya Nabi kalau mau puasa. Kalau kayak saya, besok mau puasa udah saya kenyangin hari ini. Ada yang kayak saya? Masya Allah, Masya Allah. Jauh banget kan kita sama Nabi. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad terus bilang, innama ana al-qam asum wa usolli wa ana. Saya nih yang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya puasa dan saya makan. Maksudnya sehari saya puasa, kapan saya makan gitu kan. Walakinni agung wa ana, tapi kalau malam ada waktunya saya tahajud, ada waktunya saya tidur. Gitu. Nabi nggak bolehin sahabat ini untuk puasa sepanjang malam, untuk sholat sepanjang malam. Kata Nabi Muhammad, inna li jasadika 'alaika haq. Sesungguhnya badan kamu tuh punya hak. Kamu kalau kayak gini terus rontok nantinya. Nggak boleh. Karena Nabi bilang, inna li zawjatika 'alaika haq. Sesungguhnya istri kamu tuh punya hak untuk kamu sayangi, untuk kamu dekati, untuk kamu sentuh, untuk merasa disayang. Gitu ya. Walaupun bahasa sayangnya perempuan beda-beda, bahasa sayang manusia beda-beda. Ada yang dengan kata-kata, ada yang dengan sentuhan, ada yang dengan transfer. Paling banyak nih. Paling banyak nih. Sekali lagi dia ketawa nih. Ya Allah, saya gak jadi sentuh gak apa-apa saja. Saya gak dikatain I love you gak apa-apa saja. Yang penting transferan lancar. Karena bahasa cinta saya adalah rupiah. Baik, teman-teman saya sekalian, innal jasadika 'alaika haq. Kata Nabi Muhammad, istri kamu tuh punya hak terhadapmu yang harus kamu berikan. Innali auladika 'alaika haq. Anak-anak kamu punya hak terhadapmu. Nyari Allah, jangan membahayakan hubunganmu sama manusia. Nyari hubungan sama manusia, jangan membahayakan hubunganmu sama Allah. Itu cara berhidup. Dia terus nanya, terus saya mesti kayak gimana Rasul? Sum kullu syahrin salat ayyam. Kata Nabi Muhammad, dah cukup kamu puasanya sebulan 3 hari aja. Oh, dari yang 30 hari jadi 3 hari. Nah itu kan buat dia nih, jadi kayak yang, ya ampun, seharinya sih mau ngapain gitu. Nah, Nabi disuruh cuma puasa sebulan 3 hari. Kata Nabi Muhammad juga, innal hasanat bi asyri amsalihha. Karena yang namanya kebaikan tuh dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kamu puasa 3 hari sama aja kayak puasa 30 hari. Cukup kata Nabi. Walakin diutik roh dari Rasulullah, tapi saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Dia bilang nih, minta tambahan puasa. Kata Nabi Muhammad, idan sum. Itu nih dulu Kamis. Kalau gitu kamu puasa cukup Senin Kamis.
Kalau Senin Kemis berarti kalau sebulan dapat 9 hari, ya. Rata-rata itu dapatnya 9 hari itu. Puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Jadi dari yang asalnya 3 hari naik jadi 3 kali lipat jadi 9 hari. Artinya dalam, betul ya? Betul kan ya? Artinya dalam 1 bulan itu puasa 9 hari, hampir sepertiganya gitu. Dia masih nawar lagi. Walakin ini utik dari ya Rasulullah. Tapi saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Sama Nabi bilang, idan sum somanya. Kaina wa afdal siyam dan. Kalau gitu puasalah kamu seperti puasanya Nabi Daud. Karena sebenarnya sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Sum yoman wa yusum. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Akhirnya dilaksanakan sama dia itu, dan di akhir hidupnya dia bilang, saya nyesel kenapa saya bilang kayak gitu sama Nabi Muhammad. Walakin yutik fokodalik, walakin yutik fokodalik. Dia bilang saya nyesel tuh. Di akhir hidupnya dia bilang, andai saya cuma ngambil puasa sebulan 3 hari aja, saya nggak berat sekarang. Jadi pas di akhir-akhir hidupnya tuh dia ngerasa berat mau kerjain, tapi dia udah kadu ngambil itu sebagai ibadahnya dia yang langsung dari misalnya Nabi Muhammad, jadi dia harus menjadi. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, agama Islam ini yasiru wala tu'siru. Katanya Nabi Muhammad, mudahin, jangan dipersulit. Kalau udah digituin sama Nabi Muhammad, ya udah kita ngambil gitu. Jangan mempersulit diri sendiri. Terhadap urusan apapun, jangan mempersulit diri sendiri. Gitu ya. Semuanya nih ada hak-haknya masing-masing yang mesti kita kerjain. Nah sekali lagi, bahkan yang ibadahnya banyak yang ditegur Nabi Muhammad SAW. Karena kita nih beragama ini adalah menjalankan kehidupan, gitu ya, yang seenak mungkin, yang senikmat mungkin, jangan sampai kita merasa berat terhadap sesuatu. Merasa berat sama taat aja tuh dihindari. Apalagi kalau kita kemudian ngerjain maksiat yang akhirnya kita jadi berat, gitu kan, sama kemaksiatan. Jadi jangan, pokoknya itu mesti dijagain, teman-teman sekali, mesti dijagain. Begitu ya. Dalam beragama kita juga tahu nih, Islam ini kan tambah lama, tambah akhir zaman ini Islam ditambah macam-macam. Kamu mau tahu Islam yang benar yang kayak gimana? Oh, gampang kok cara tahunya. Yang gimana? Khairul umur yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah yang kayak mana Ustazah? Yang kayak kita. Ustazah kok bisa tahu yang tengah-tengah yang kayak kita? Kita ada yang tengah-tengah. Ada yang ekstrim. Waduh, kelompok-kelompok ekstrim kan? Ada senyum-senyum. Betul apa? Karena semua haram kecuali yang dihalalkan sama Allah. Gitu katanya. Betul apa enggak? Ada di ujung sana lagi, kayak beda antara Islam sama agama yang lain itu tambah tipis banget. Orang ini tuh kayak kenceng banget warnanya, gitu kan? Pokoknya semua haram kecuali yang dihalalkan. Yang lagi semua halal. Sampai yang udah dikasih tahu sama Allah juga. Tapi ini kan ada pembahasannya nih. Pembahasan maksudnya gimana? Ya pokoknya pembahasannya. Yang satu nih, sholat begitu adzan, tinggalkan semuanya, kamu harus segera mengerjakan sholat. Yang no nih, yang sebelah timur, jangan, yang sebelah barat. Sebenarnya ya, sholat ini. Allah tuh bilangnya, ini sholat dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi ya sebenarnya walaupun tanpa ritual sholat, saat kita ingat sama Allah itu kita sedang dalam keadaan sholat. Ada nggak ada gitu? Ada yang liberal kayak begitu, yang ekstrim kayak gitu. Kita di tengah-tengah. Enggak yang azan di depan udah pakai mukena udah siap sholat, nggak yang gitu juga teman-teman sekalian. Tapi nggak yang sholat asal ingat sholat, nggak gitu juga.
nggak gitu juga. Gitu ya, kita ada di tengah-tengah. Sholat itu waktunya kok, zuhur dari adzan zuhur sampai ke asar, asar dari adzan asar sampai ke maghrib, maghrib dari adzan maghrib sampai ke isya, isya dari adzan maghrib, adzan isya sampai ke subuh, subuh dari adzan subuh sampai ke adzan sampai ke maghrib matahari. Ya, karena waktu-waktunya gitu, udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Takut saya silau atau takut bayangan saya dari sini? Jadi saya bayangan saya dari sini ya. Kelihatan gitu hidungnya nggak mancung. Baik, teman-teman sini sekalian, khairul umur awsatuha. Dan dalam hal ini kita tuh mesti ngajarin. Makanya teman-teman sini sekalian, Nabi itu ketika dicari tahu, para sahabat kelompok yang selamat dari umat ini kayak gimana, itu sama Nabi dikasih ciri gampang. Sama Nabi Muhammad dikasih tahu, tinggal jadi patokan. Pokoknya Islam yang ini, Islam yang selamat, tinggal kamu jadi patokan. Alaikum bisawadil a'zam, kata Nabi Muhammad gitu. Alaikum bisawadil a'zam, cari aja kelompok yang paling banyak. Cari orang yang beragama Islam desek-desekan. Tuh bener deh Islamnya. Kamu ketemu di mana orang desek-desekan? Salah satu negeri. Ketemu mana orang desek-desekan di Masjid Istiqlal beberapa malam yang lalu? Ketemu mana orang desek-desekan di Cirebon berapa waktu yang lalu? Ketemu mana orang desek-desekan di hall Solo? Ketemu mana orang desek-desekan di hall Habib Gresik, Habib Bakar Gresik, Habib Soleh Tangguh? Ketemu mana orang desek-desekan di Haji? Ketemu mana orang desek-desekan di Raudhah ziarah makam Nabi Muhammad alaihissalam? Udah tuh, kalau udah kayak begitu kamu udah tahu. Alaikum bisawadil a'zam. Ikuti kelompok orang yang desek-desekan. Ikuti bisawadil a'zam, rombongan yang terbanyak dari umat Islam. Dikasih tahu ke Nabi Muhammad, wa inna ummati lan tajtami ala dhalalah, karena umat saya nggak akan pernah sepakat, nggak pernah akan jadi banyak dalam kesesatan. Kalau kamu lihat model-modelannya yang apaan tuh, kok apa kok ya ngaji gitu dah, kajian berapa banyak orang yang ustadahnya bisa ngabsen. Kok si itu nggak datang, kok si itu nggak datang, majelisnya nggak pernah bisa sebegitu ramenya. Kenapa? Ya itu bukan sholatul a'zam, bukan sholatul a'zam. Dah nggak usah ikut-ikutan ya kayak begitu. Yang modelannya apalagi yang kalau mau ketemu jangan sampai ada yang tahu gitu. Kalau mau ketemuan gitu, atau kalau mau acara gitu, se-eksklusif mungkin gitu. Islam tidak pernah eksklusif. Sebab Nabi Muhammad bilang, alaikum bisawadil a'zam, cari kelompok besar. Dan umat Nabi Muhammad, karena umat kita Nabi Muhammad tidak akan bersepakat dalam sesuatu. Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasihat Diniyah mengatakan, dan saya udah perhatikan, katanya Imam Al-Haddad, dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai ke zaman yang sekarang ini, ajaran yang kita ini, katanya Imam Al-Haddad, adalah ahli sunnah wal jamaah yang selalu menjadi as-sawadul a'zam, kelompok terbanyak dari umat Islam. Itu Imam Al-Haddad ngomong di zaman beliau 400-500an tahun yang silam, ngomong kayak begitu. Dan kita juga jadi saksi kan sekarang nih, sawadul a'zam di tempatmu, kelompok terbanyak umat Islam di negeri kita yang ikutan apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, nggak kelompok ekstrim, nggak kelompok ekstrim, nggak ada.
Kita nggak ada Islam nih yang terbanyaknya nggak ke liberal, nggak ke orang ekstremisnya. Kita ada di tengah. Kita ada di jalan yang temannya selesai. Dan saya jadi saksi, Ustazah mungkin itu di Indonesia doang kali atau bahkan di Jakarta doang emang kelihatannya harus enak. Tapi kalau Ustazah pergi ke tempat-tempat yang lain belum tentu. Mana yang saya pergi? Sombong. Kemana? Teman-teman saya itu sekalian yang saya muliakan. Saya pergi ke negara-negara Arab. Dari Yaman, Salah, Oman, Mesir. Mana lagi? Udah nggak banyak ya? Ya. Kenapa? Ya saya belum ke Iran sih. Tapi kan Iran bagian kecil tuh berarti. Kalau dibandingin sama dunia, ya kan begitu ya. Teman-teman sih sekalian, saya pergi kemana-mana gitu. Nah itu kalau udah urusannya yang kita ini nggak pernah loh ada orang merasa aneh mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nggak pernah aneh. Orang-orang tuh nggak pernah ada yang aneh. Di Indonesia misalnya, saya pergi ke mana-mana tempat, yang saya sampaikan tuh nggak pernah aneh, nggak pernah kayak aneh nih, enggak, saya dari dulu nggak pernah kayak gitu ngomongnya tentang Islam, nggak pernah saya kayak gitu. Saya sampaikan cintai Nabi Muhammad, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, yuk kita solawatan bareng, yuk kita baca sejarah Nabi Muhammad. Nggak pernah ada yang bilang Ustazah Islam kita kayak gini, Jakarta Islam kayak gini, nggak pernah. Tapi coba bayangkan, kalau saya pergi ke misalnya di Madura, terus saya bilang, ibu jangan sholawatan itu bid'ah, apa nggak dikeroyok saya? Bayangin aja, tidak bayangin. Saya pergi ke Banjarmasin gitu ya, misalnya, terus saya bilang gitu, sama Nabi Muhammad tuh nggak usah berlebih-lebihan, misalnya gitu. Nggak usah lah gitu, kita datang ke Madinah untuk ziarah makam Nabi gitu. Waduh, habis saya nggak bisa pulang ke Jakarta saya. Bisa pulang ke Jakarta. Masya Allah. Kemana-mana bawa ajaran Islam ini, ajaran Islam dari dulu saya, ajaran Islam yang selama ini teman-teman dengar, itu nggak pernah ada yang merasa aneh. Sama ajaran yang kita bawa nggak pernah ada yang merasa aneh. Sholat 5 waktu, nggak ada yang merasa aneh. Ustazah, sholat tuh dalam Al-Quran di sini cuma 3 waktu loh. Nggak pernah ada yang gituin saya. Nggak pernah umat nggak pernah ada yang gituin saya. Terutama saya sekalian, dari dulu kamu tuh dengan sholat berapa waktu? Ini dari zaman kamu bayi kamu udah tahu gitu. Itu tuh kalau ada orang kemudian bawa-bawa gitu kan, Islam tuh sholat menyerahkan waktu, ternyata cuma 3 waktu yang ada dalam Al-Quran. Lo kira kakek nenek kita nggak baca Quran apa? Aneh-aneh, orang ngaco-ngaco. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan. Jadi dari sini nih kita tahu bahwa ajaran kita nih ala ahli sunnah wal jamaah di mana-mana selalu menjadi as-sawabul. Kemarin buat Batur luar biasa menarik di Cibodol kemarin hari Selasa. Terima kasih sangat benar-benar Masya Allah gitu ya. Dan itu semoga kamu mesti pendidikan anak-anak kamu Islam benar, Islam benar. Hati-hati. Karena menurut sekalian, Islam yang ini sih akan selalu menjadi sawadul atom. Tapi anakmu, cucumu, apakah mengikuti yang sawadul atom? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kamu ala zahri, ditanggung jawab pula, untuk bisa memastikan anak-anaknya belajar Islam yang benar, belajar Islam dari orang-orang yang Islamnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Dan kalau mau tahu Ustazah gimana ya kalau belajar Islam yang nyambung dari Nabi Muhammad, udah dari mulai Islamnya sampai cara belajarnya itu tanggung apa yang disampaikan Nabi. Gimana sih Nabi Muhammad
nyampein Islamnya. Nabi nyampein Islamnya bukan dari buku. Nabi nggak pernah nulis buku, teman-teman. Nabi nggak pernah nulis kitab. Jadi kalau kamu pergi mau ke Gramedia, Gunung Agung misalnya, atau gunung-gunung yang lain gitu ya, itu kalau kamu cari gitu kan, cari dong saya kitab karangan Nabi Muhammad, nggak ada, teman-teman, nggak ada. Nabi nggak pernah nulis kitab. Jadi kamu kalau mau belajar Islam yang benar, jangan hanya dari buku, jangan hanya dari kitab. Nabi itu nyampein Islam juga nggak dari rekaman, gitu ya, nggak ada loh rekaman suaranya Nabi Muhammad, nggak ada. Zaman itu belum ada rekaman gitu kan, nggak bisa. Jadi kita juga nggak cukup, mesti ngikutin sama cara belajar sahabat dari Nabi Muhammad. Kayak gimana? Mereka mendengarkan, kemudian menyampaikan. Jadi kalau kamu pengen ilmu kamu juga benar, hadiri majlis-majlis, duduk di tempat-tempat di mana para ulama menyampaikan kajian. Itu beda. Islam yang kayak begitu ya, itu memang Nabi Muhammad nyampeinnya kayak begitu. Makanya Nabi itu selalu bilang gitu kan, awama qad ballagat halla ballagat, kata Nabi Muhammad gitu. Bukankah saya sudah menyampaikan? Pokoknya sudah nyampein ya, gitu kan. Terus Nabi Muhammad juga bilang, bal yuballighu syahid minkumul ghaib, yang dengar dari saya nanti sampein ya sama yang nggak pernah ketemu sama saya. Sampein sama yang nggak pernah ketemu sama saya. Itu Nabi omongin kayak begitu para sahabat. Para sahabat nyampein kepada para tabiin, dan mereka bilang sampein ya sama yang nggak pernah ketemu sama saya, karena saya pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Para tabiin nyampein lagi ke tabiin nyampein lagi kepada generasi berikutnya, nyampein terus sampai di zaman kita sekarang. Ilmu ada sanadnya nyambung. Saya dengar dari Sayyidina Habib Umar, saya dengar dari Baba Nur, saya dengar dari Baba Syarifah, saya dengar dari Baba Maria. Dia mendengarnya dari ayahnya, ayahnya mendengarnya dari gurunya, gurunya mendengarnya dari gurunya. Gitu ya. Nyambung terus Habib Ali, nyambung terus Imamul Haddad, nyambung terus Fakih Muqaddam, nyambung terus Muhammad Muhammad bin Isa, nyambung terus Sayyidina Husain, nyambung terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengar langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmunya para habaib yang saya maksudkan, habaib yang saya bersambung ilmu saya dengan mereka, dan habaib yang kita kenal selama ini dari Habib Umar dan sebagainya. Ilmu teman-teman sekalian yang bersambung. Mereka bukan hanya orang yang memiliki nasab diri kepada Nabi Muhammad, gitu ya, nasab nama kepada Nabi Muhammad, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki nasab ilmu yang kepada Nabi besar Muhammad. Nggak ada yang putus, nggak ada yang bilang kayak gini, ya saya terima ilmu ini karena saya membaca kitabnya si ini, atau karena saya mendengar, atau karena saya dengerin di YouTube, atau karena saya dengerin, nggak ada. Mereka mendengar langsung dari gurunya kemudian menyampaikan ya, gurunya juga sama, mendengar dari gurunya, semuanya dari telinga ke lisan, dari telinga ke lisan. Mudah-mudahan Allah tetap. Nah, yang udah dengar ibu nenek sampein sama anaknya, sampein sama sampein. Jangan kayak istilahnya orang Arab pelabur. Jangan jadi galau. Jangan jadi orang yang udah biarin aja deh. Jangan jadi orang yang bodo amat dah, yang penting kan bisa begitu bener. Gitu jangan. Anakmu, cucumu tanggung jawab. Coba cerita. Ada orang di sebelah sana. Tetangganya itu bilang, Pak, anak-anak ini bukan kelompok yang noda, kelompok yang ekstrim, yang maulid kagak boleh, ziarah kubur haram, musyrik, yang baca sholawat haram, gitu. Baca sholawat bid'ah, yang bikin bid'ah, ini nggak boleh. Udah bilang, mau apa? Yang penting kan belajar, yang penting kan Islam. Nih, lihat ini.
Yang penting kan Islam. Kamu kalau nganggap yang penting kan Islam, Islam jangan dikotak-kotakkan, misalnya gitu ya. Itu sama aja kayak yang dia juga punya mata, dia juga punya hidung, dia juga punya rambut, dia juga punya kaki, punya tangan, dia bahkan mens. Berarti dia orang juga dong. Padahal monyet. Apakah hanya karena dia punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, gitu ya? Terus datang mens juga, apakah berarti dia adalah manusia? Kan enggak. Teman-teman saya sekarang, makanya saya emang gak terima kalau dibilang kita manusia berasal dari monyet. Saya suka terima, terserah kamu. Kalau terima ya terserah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, itu kayak begitu gitu. Enggak sama teman-teman, enggak sama. Akhirnya ibunya juga dibilangin sama ibu komplek, ibu sayur, anak kamu kayaknya rada aneh deh. Dia suka, saya lihatin tuh waktu itu ketemu kumpulnya tuh masih ini, masih itu gitu kan. Saya tambahin ya, yang jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Sudah itu emang nggak boleh, nggak apa-apa. Berjenggot, guru-guru kita juga berjenggot, gitu ya. Tapi ya kalau jenggot kamu cuma tumbuh 5 biji ya ngapain dipelihara? Sakit itu namanya. Udah aja emang kalian tumbuh gimana lagi ya enggak? Nggak usah juga pakai dioles-oles ini minyak. Apa itu namanya? Minyak kemiri, minyak mulus ya. Baik, teman-teman sekalian, yang itu tuh yang jidatnya berikan-ikan. Katanya agar sujud, tanda sujud katanya gitu ya. Ya Allah. Tapi bener loh Ustazah, ada ayatnya tuh tanda sujud, min athari sujud gitu kan. Simahum min wujuhihim min athari sujud, kata Allah dalam Al-Quran. Simahum, ada tanda-tanda, ada kemuliaan, ada simah, ada ciri. Fi wujuhihim, di wajah mereka, bukan di dahi. Min athari sujud, dari sujud, dari tanda taat mereka kepada Allah, dari tanda sujudnya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saya sekalian, subhanallah. Emang orang kalau di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa mukanya beda? Tidak ruhukum ilallah. Kalau dilihat diingetin orang kepada Allah. Yang jadi pertanyaan saya, itu kok kenapa cuma di orang laki-laki, perempuannya kagak ada loh yang punya tanda sujud? Emang yang sujud cuma orang laki-lakinya doang tuh? Yang perempuannya tuh ada yang sujud, apa kok nggak punya tanda sujud di tubuhnya gitu ya? Kan aneh gitu kan? Itu teman-teman saya sekalian, dan sayangnya para ahli-ahli ibadah dari kalangan ulama-ulama kita gak ada yang dahin hitam. Gak ada yang dahin hitam. Terus saya curiga gitu, mereka sujudnya di atas apaan sih? Genten mana sekalian? Ibunya ditegur, terus ibunya ngerasa, saya mau orang bodoh, anak saya belajar di Belanda bagus, saya mungkin di belajar saya gitu. Si emaknya model ala-ala orang wanita. Kayaknya udah deh, yang penting dia belajar, pintar, bisa bawain hadis, kayak gitu. Teman-teman sih sekalian saya melihatkan, akhirnya nih ya, si anak mulai nih berubah secara tampilan. Tampilannya tuh kayak model-model gitu. Itu ya subhanallah. Sampai saya pernah rombongan waktu zaman saya masih bawa rombongan ziarah gitu ya. Sekarang sudah capek. Itu teman-teman sekalian waktu ke Palestina, ke
Palestina. Itu kan memang ketat ya, mereka kan anti banget sama orang-orang ekstremis kan. Mereka anggap kan kayak teroris, mereka takut bom apa segala macam kan, yang jihadnya tuh selalu Palestina gitu ya. Yang kayak gitu-gitu lah gitu. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, itu orang-orang sana itu kan orang dari polisi-polisinya Israel paling takut kan sama mereka gitu. Jadi kita waktu mau masuk ke Palestina tuh, saya udah pesen-pesenin gitu sama teman-teman saya, karena pemeriksaannya itu kan double ya, ketat banget gitu. Karena orangnya kan pada pakai senjata laras-laras panjang tuh, mana cakep-cakep, terus kecil, laras panjang, teman-teman pada pakai boot, cewek cakep-cakep. Ya Allah, cowoknya juga kayak begitu. Astagfirullah. Teman-teman saya tuh pada bilang, "Ustazah, kalau pemeriksaan kayak gimana?" Saya bilangin sama mereka, nanti ya kalau pemeriksaan, pokoknya kalau ada polisi atau apapun yang nanya, kamu model-model cengengesan aja. Gak usah kayak kelihatan bisa bahasa Arab, Ustazah. Ya itu sih terserah, kamu bisa bahasa Arab silahkan, gak bisa bahasa Arab ya gak apa-apa juga gitu kan, bahasa Indonesia aja bilangnya kayak gelek-gelek. Tapi saya bilang kayak begini nih, harus kelihatan pintar Ustazah mukanya, gak usah juga. Harus kelihatan foto Ustazah, gak usah juga. Kamu kayak begitu. Jadi saya bilang yang penting satu nih, apa Ustazah? Cengengesan. Kenapa nih Ustazah? Karena nggak ada teroris yang cengengesan. Teroris cakep banyak, teroris jelek nggak kalau banyak. Iya kan ya? Mereka bisa bahasa Arab ada, nggak bisa bahasa Arab ada gitu ya. Orang Arab ada, bukan orang Arab ada gitu. Segala macam teroris itu ada gitu. Tapi saya bilang kagak ada teroris cengengesan. Jadi kalau udah ada polisi gitu kan, paspor. Gak ada yang bermasalah tuh. Alhamdulillah. Bukan cengengesan gitu ya. Minta Indonesia Pak. Gak ada yang masalah. Yang di Alsak memang orang-orang kita yang cengengesan gitu. Yang di tengah nih umur 1 hari, model-modelnya yang senyum gitu kan, model yang ketawaan gitu. Kemudian sekalian, senyuman apa nggak senyum? Senyum. Tapi kali Jupri, senyum apa nggak senyum? Senyum. Udah bantu. Senyum. Baba Maryam. Baba Maryam Al-Qadar ya, almarhum. Senyum. Baba Hafid Zain bin Smith, ya Allah, senyum. Baba Syarifah, senyum apa nggak senyum? Masya Allah. Kita asal kebayang muka mereka aja, kebayang senyumnya. Iya. Saya asal kebayang mukanya Baba Zahra, kalian nggak ketemu sama Baba Zahra, Ibunda Habib Umar bin Hafid, kebayang senyumnya. Kebayangin mukanya para habaib, Habib Abdullah bin Syihab, langsung kebayang senyumnya. Bayangin Babah Nur bin Ta'alum, Babah yang lain, semua Babah yang saya kenal, kebayang habaib semua yang saya kenal. Mukanya kalau ngadep Allah, air mata bercucuran. Kalau ngadepin manusia, senyum paling indah. Itu dah keren. Kalau di sini luar biasa, luar biasa. Jadi tuh yang model cemberut kalau ketemu orang, ya kayak nggak ada enak-enaknya. Jadi gimana mau enak teman-teman sekalian? Lihat muka orang, kebayangnya api neraka. Iya enggak? Kayaknya semua orang tuh kayak berhak masuk neraka gitu. Ya Allah. Saya kalau dengar mereka yang kayak begituan tuh, mereka yang merasa ibadahnya sempurna ketika bisa ngebom, mereka tuh yang segala-gala diharamkan, yang kayaknya darahnya halal, istilah darah halal itu loh, dari mana ceritanya? Yang kayaknya tuh ngebunuhnya tuh boleh gitu, hukumnya darahnya halal istilahnya mereka. Teman-teman sekalian, atau yang saya dengar kita memperingati kematian ibu Nabi dengan cara pukul-pukul dada, dengan cara cambuk-cambuk badannya.
Asli, setiap kali dengar kabar-kabar yang kayak begituan, saya merasa bersyukur sekali saya tidak belajar Islam dari mereka. Saya tidak belajar Islam dari orang-orang yang mereka belajar Islam darinya. Teman-teman, kalau kita nih punya guru yang sama dengan mereka, belum tentu loh kita beragama dengan agama yang seperti sekarang. Betul apa enggak? Betul enggak? Betul. Makanya setiap kali dengar yang kayak begituan, udah jangan dikatain, kita syukurin aja. Alhamdulillah, saya nggak belajar Islam dari guru yang sama dengan mereka. Teman-teman sekalian, kembali ke cerita itu tadi. Jadi dia nih belajar Islam dan yang kayak begitu-begituan. Orang tuanya nggak cukup peduli, kayak yang nganggapnya perkara remeh aja gitu, nggak diambil pusing gitu sama mereka. Mulai nih anak tingkahnya aneh, ngelihat ibunya minum teh, dia bilang, "Mama, teh merah mah haram, nanti nggak pernah minum teh." Teman-teman, nggak pernah dengar apa mereka tuh lipstik haram, minyak wangi haram, bedak haram, krim muka haram, krim pagi, krim malam haram. Maskara haram. Tanya kalau nggak percaya, tanya sama mereka. Maaf nih Ustaz, gitu tanya deh yang benar. Saya ini kepengen bisa jadi orang perempuan bener nih. Saya tanya dong Ustaz, hukumnya lipstik apa kalau nggak diharamin kata siapa? Segala-gala haram semua. Nih, si ibu nih mulai nih. Dia bilang teh merah haram lah. Habis itu mulai lagi. Mah, Nabi itu mah gak makan nasi mah. Makanya roti gandum gak makan nasi haram mah. Nah, nasi diharamin. Gimana bentuk? Ya Allah, gimana lagi coba? Cilok dan segala jenisnya ya. Ya Allah. Jangan diharamin sama mereka benar-benar. Ampun. Ekstrim bener kan? Si mama nih, si orang tua nih masih kayak hina, gitu-gitu aja. Kayak setuju, kayak nggak ini aja gitu, nggak ngambil pusing gitu. Sampai si anak tambah ke arah sana. Teman-teman itu sekalian saya muliakan, satu hari bapak ibu lagi nonton TV. Yang ditonton bukan yang, mohon maaf ya, bukan apa yang udah pasti haramnya gitu, kayak mohon maaf apaan yang pornografi atau apa gitu, enggak. Nonton kayak nonton berita gitu loh. Wah, ini ada jenderal bintang luar Indonesia. Jangan jadi tersangka. Pokoknya nonton nih si bapak emak ini di rumahnya. Teman-teman sekalian, si anak ngeliat marah besar, dia merasa ini adalah waktunya untuk bisa berjihad di jalan Allah. Dia ambil pisau di dapur, kemudian hancurin TV-nya sama dia. Hancurin di TV-nya. Bapaknya ngeliat kayak begituan kan, dia nggak tahu itu beli susah-susah. Gitu kali ya pikir bapaknya. Dia ambil tongkatnya si bapaknya, dipukulin tuh anaknya. Anaknya waktu dipukulin bukannya maaf pak, enggak teman-teman. Anaknya bilang ahadun ahad. Dia merasa dibilang. Dia merasa jadi bilang lagi disiksa sama Umayyah bin Khalaf. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Si anak ngomong kayak gitu, bapaknya tambah marah dong. Lu kira Umayyah apa dipukulin sama bapaknya, ibunya teriak-teriak sampai si anak ini nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, nggak sadarkan diri sampai sematinya beberapa hari kemudian. Orang tua stres, panik, depresi, teman-teman seribu sekalian. Si bapak nggak jelas kondisinya, udah kayak mau bunuh diri, si ibu juga kayak begitu, dua-duanya masuk rumah sakit jiwa.
Teman-teman saya sekalian, jangan diambil remeh, jangan diambil remeh. Asli ini urusan penting banget gitu. Buat kita memastikan bahwa kita dan seluruh anak-anak kita berada di sawadul kelompok terbanyak dari umat Islam. Kemarin ada satu ucapan mubabah tuh yang benar-benar saya kayak gitu kesentak gitu ya. Saat beliau doanya kayak gini, ya Allah, jadikan kami salah satu dari orang-orang yang memperbanyak as-sawadul a'dham, memperbanyak kelompoknya umat Islam. Jadi gitu ya Bapak, pokoknya setiap kali kalian hadir ke di satu majelis gitu ya, itu tuh kamu sedang memperbanyak sawadul a'dham itu gitu. Makanya jangan remehkan keberadaanmu di majelis-majelis ilmu, jangan remehkan kehadiranmu di tempat-tempat orang-orang ibadah, karena kamu di saat kumpul tuh sama dalam rangka ibadah ya, itu kamu sedang memperbanyak as-sawadul a'dhamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ya, kita nggak mungkin bisa menghalangkan aliran-aliran ajaran-ajaran Islam yang salah-salah ini gitu ya. Kita nggak mungkin bisa mengusir mereka atau apalah. Itu nggak perlu juga kita lakukan, karena itu sebuah keniscayaan. Mahma Hawalna, kayak gimana kita berusaha, ini maaf ya, saya ini berapa hari ini kumpul muhbabah, bahasa saya ini agak Arab-Araban gitu. Sombong. Kayak gimana pun kita berusaha gitu, kayaknya ya tetap aja itu adalah sebuah keniscayaan bahwa bagaimanapun tuh Islam di Indonesia gitu pasti akan ada juga aliran-aliran yang kayak gitu. Udah pasti deh, kita nggak bisa menghindarkan itu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menghindarkan itu terjadi pada keluarga kita, menghindarkan itu terjadi kepada anak-anak kita, menghindarkan itu terjadi kepada orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan kita dan seluruh keluarga kita memperbanyak kelompok as-sawadul a'dham itu yang ada di tengah-tengah ini. Sebab seperti yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis ini, khairul umur awsatuha, ya, sebaik-baik urusan adalah yang di tengah-tengah. Para ulama bilang khairul umur awsatuha itu berlaku untuk semua hal kecuali dalam dua hal. Kamu perlu berhati-hati terhadap dua hal. Apa itu, Beb? Apa itu para ulama? Kata mereka terhadap urusan laki-laki dan perempuan, urusan seksualitas, urusan laki-laki dan perempuan, itu kamu harus ada di sudut ekstrim. Satu, sama yang kedua, urusan pendapatan atau uang yang masuk dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, harus kamu ekstrim pastikan kehalalannya. Selain dari dua hal tersebut, ya, dalam fikih ya, urusan yang kamu harus ekstrim harus dalam dua hal. Urusan laki-laki dan perempuan, yang baik, yang paling ekstrimnya, gitu. Jadi kayak yang ini, apa ya, umumnya naik ojek, dan kita nggak selalu mahram sama tukang ojeknya kan. Itu gimana tuh umumnya? Misalnya ada yang bolehin, misalnya ada yang juga nggak bolehin, misalnya. Untuk diri kamu ambillah yang paling penting. Gitu. Pokoknya urusan ini tuh mendingan hati-hati, gitu kan? Saya kerja di tempat kerja saya banyak laki-laki, boleh nggak sih saya berduaan sama laki-laki dalam tempat kerja saya? Nah, kan ulama tuh kan kayak, ya oke lah kalau waktu kerja, enggak gitu kan? Ada lah barangkali gitu yang kayak agak ringan, ada yang kayak berat gitu kan pendapat-pendapatnya gitu. Nah kalau kayak begini ya teman-teman, ambil yang ekstrim, ambil yang hati-hati. Itu sebabnya kenapa para hubabah kita, para habaib-habaib kita dalam masalah urusan aurat, mereka ngambil ekstrim gitu. Gitu ya. Itu karena memang urusan-urusan yang seperti ini tuh kita mengambil sisi mendingan semakin kamu menjaga diri semakin bagus. Kalau urusan yang lain nggak perlu. Sekali lagi urusan yang lain,
najis apa nggak najis ya? Dah, nggak usah ngambil yang ekstrimnya. Nah, insya Allah nggak najis gitu. Sah apa enggak ya? Saya tadi sholat misalnya gitu. Dah, insya Allah sah gitu. Ambil yang tengah-tengahnya aja. Nggak usah yang terlalu ekstrim, nggak usah juga yang ngeremehin gitu ya. Ambil yang tengah-tengahnya. Ini apa namanya? Krim ini halal apa haram ya dipakai di muka misalnya? Ada najisnya apa enggak ya? Nggak usah yang terlalu ekstrim. Nggak usah yang kecuali kalau santer omongan orang-orang kalau ini terbuat dari komposisi yang pasti haram gitu ya. Nah itu baru. Tapi selebihnya enggak gitu. Teman-teman saya sekalian, dalam urusan beragama kita nggak perlu ekstrim sekali kecuali kepada urusan dua hal. Apa yang kedua? Pendapatan. Pendapatanmu pastikan yang halal. Kalau misalnya ada yang bolehin loh, ada yang nggak bolehin loh. Misalnya ya mohon maaf. Saya kerja di asuransi. Hukum asuransi apa sih? Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Misalnya kan gitu ya. Nah saya kerja di asuransi, mendingan saya tinggalin apa enggak? Kalau saya bilang sih iya, mendingan tinggalin. Hidup cuma sekali, ngapain kamu berpendapatan dengan sesuatu hal yang nggak jelas halal haramnya? Sebab teman-teman saya sekalian, kemarin Bapak menyampaikan juga satu hadis, katanya beliau itu Nabi Muhammad bilang, sebagaimana kamu makan, sebagaimana makananmu, seperti itulah amal perbuatanmu. Artinya, kalau makananmu itu haram, yang akan keluar dari amal perbuatanmu adalah haram. Kalau makananmu halal, insya Allah yang akan keluar dari amal perbuatanmu juga ketaatan gitu. Maka pastikan aja gitu, pendapatanmu itu dari sesuatu yang udah pasti kehalalannya. Tidak, karena makan makanan haram pasti akan bermaksiat anggota tubuhnya mau atau tidak. Dan siapa yang penghasilannya itu halal, maka insya Allah akan halal pula lah perbuatannya mau atau tidak mau, akan taatlah anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Terhadap kita kerja nih ya, terhadap kita kerja atau suami kita kerja yang mendapatkan pendapatan, mendapatkan penghasilan gitu ya, jangan asal banyak teman-teman. Jangan asal banyak. Tuh yang kerjanya haram, mohon maaf. Beberapa oknum ya, beberapa oknum polisi yang mungkin berani sama yang haram-haram, berakhir duitnya di mana? Berakhir duitnya dengan bayar pengacara, berakhir duitnya dengan berusaha membebaskannya dari penjara, kan gitu. Udah gitu. Yang penting cukup dan berkah. Rezeki itu nggak penting banyak, yang penting cukup dan berkah. Itu yang kita minta. Maka harus berani. Kamu semua harus berani menolak yang haram dari harta, gitu kan? Dan jangan pernah berpikir bahwa ya nyari haram aja segini susahnya, apalagi nyari yang halal. Itu bukan ucapan orang mukmin. Itu bukan ucapan orang mukmin. Ucapan orang mukmin adalah tolak yang haram, Allah akan gantikan yang halal. Itu ucapan orang mukmin. Jadi kamu harus berani ngomong sama suaminya, bang jangan pernah berani bawa masuk harta haram, uang haram ke dalam rumah kita. Karena kalau kamu berani-berani mau masuk uang haram dalam rumah kita, saya nggak tahan sama api neraka. Keluarga kita juga nggak tahan sama api neraka. Kita bang sederhana hidup di dunia, tapi kita berharap biar lama bahagia di akhirat nanti. Jangan pernah berani bang untuk masuk uang haram dalam rumah kita, nanti kita nggak bisa sama-sama bareng di akhirat. Gituin teman-teman saya sekalian. Mesti berani kamu ngomong. Jangan yang pokoknya nih ya tagihan sekian, gua nggak mau tahu kamu dapat dari mana. Rangkap juga bodo amat lah, yang penting kita bayar nih. Astagfirullah. Jangan teman-teman saya sekalian. Itu judi online haram. Ya kan begitu? Kita yang utang-utangan, pinjol-pinjolan tuh. Hukumnya apa? Haram. Kok bisa haram Ustazah? Riba. Kamu pikir apaan kalau bukan riba? Haram teman-teman. Tinggalin yang haram. Tinggalin yang haram. Allah pasti akan berikan kepadamu rezeki yang halal. Gak usah takut. Uang seluruh dunia ini punyanya Allah. Gak usah takut. Rekening seluruh dunia ini punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah takut. Semua harta di dunia ini punyanya Allah. Kamu hanya perlu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rizki yang halal dan thayyiban mubarakah. Gitu ya, insya Allah. Yuk kita belajar untuk bisa menjadi muslimah yang solehah. Kita belajar
untuk bisa ngepasin langkahan-langkahan kita nih berada di ausat, berada di jalan tengah. Kita ikutin sirat jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia ini seperti melewati jembatan. Yang selamat adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah jembatan. Kamu kalau kamu minggir, mau minggir ke kanan ataupun minggir ke kiri, takutnya kamu tenggelam, takutnya kamu tergelincir, takutnya kamu terjatuh. Maka pastikan langkah kakimu berada di tengah-tengahnya jembatan. Dan di tengah-tengahnya tersebut itu adalah kelompok yang terbanyak, yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, para ulama-ulama dari zaman-zaman awal sampai ke zaman kita sekarang ini, insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawafina subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bukan cuma kita dengerin tapi kita lupain gitu aja. Nah, tapi ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita minta petunjuk pada Allah SWT, hidayah dari Allah SWT untuk kita bisa mengikuti siratal mustaqimnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siratal mustaqimnya para ulama-ulama kita, insyaallah tersambungkan dengan orang-orang mulia sampai dengan kita tersambungkan dengan Sayyidah Fatimah, tersambungkan dengan Sayyidah Khadijah, tersambungkan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Ala hadhihi niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti caranya mubabah. Kita baca doanya Sayyidah Fatimah, kemudian doa Sayyidah Fatimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang katanya Nabi Muhammad, kalau kamu baca ini sebelum kamu berdoa maka doamu akan mustajab. Kita baca 3 kali ya. Terus habis itu kita masing-masing berdoa apa yang jadi hajatnya. Insya Allah doa kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang doa air silahkan ibu bacanya, nggak usah ingin ke saya ya, karena doa di majelis jauh lebih mustajab daripada doa saya rasa. Nah, jadi kita doa masing-masing kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diawali dengan kita baca doanya Sayyidah Fatimah. Ini teman-teman kita nih hari ini hari Jumat, di waktu jelang duhur, di waktu paling mustajab di Jumat. Para ulama mengatakan di jam-jam yang seperti ini ya. Dan habisnya itu kita juga ada di habisnya majelis, doa habisnya majelis itu juga mustajab. Jadi ada banyak hal nih yang bikin kita doanya pantas untuk dijabah. Dulu lagi ceritain orang-orang soleh, yang sebut-sebut namanya orang soleh, dan sebut-sebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga identitas solihin sanazzalat rahmat. Ketika disebut nama orang-orang soleh itu juga ujar rahmat turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada banyak nih hal-hal yang membuat kita pantas untuk doanya dijabah. Kita doa masing-masing apa yang jadi hajat, insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya sekali lagi kita awali dengan bacaan yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Kita baca 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalin ya akhirin ya dzal-quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal-quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal-quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Silakan doa masing-masing. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita, menyembuhkan
kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit di antara kita semoga Allah sehatkan. Yang sedang sulit di antara kita semoga Allah mudahkan. Yang sedang ada permasalahan di antara kita semoga Allah segera berikan jalan keluar insyaallah. Hajat-hajat kita semuanya insyaallah. Anak-anak perempuan kita yang sudah masuk usia menikah semoga dipersegerakan dengan jodohnya yang soleh, yang baik. Anak laki-laki kita juga semoga segera dipertemukan dengan jodohnya yang sudah masuk usianya insyaallah, dengan istri yang solehah yang bawa kebaikan bagi mereka semua. Rumah tangga kita semoga selalu dijaga Allah SWT, menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikarunia rezeki yang halal, yang mubarakah. Semua urusan-urusan kita dikasih mudah oleh Allah SWT insyaallah. Ala hadhihi niyyah dunia salihah jami'ah syamilah. Mudah-mudahan Allah menyayangi yang sudah meninggal dunia di antara kita, di antara keluarga kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah sayangi mereka semuanya, orang-orang tua kita, saudara kita, kaum kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah SWT bahagiakan mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah dunia salihah jami'ah syamilah. La hadratin Nabi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna 'ala wa asrafna wa tub 'alaina tawbatan taghsil li kulli hawla wasurana awrati wa alihim rawati wa firli walidina rabbi wa mawdudina wa ahli wal ikhwani wa sairil firani wa kulli fi mahabba awjiratin awsala wal muslimina ajma'in ya rabbi asma Tawlam wajudan manna Lagi disabihimna Bil Mustafa Rasuli Allah bikulli suri Sallallahu wa sallam Rabbi Alaihi radha haddi Wa alihi wa sahbihi Ijadat arshisumdi Alhamdulillahi Bilhadi wa tamani Hamdan kathiran daima Hamdan linnasa'in Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah bil-Qur'an wa bi-kulli surah wa qul insyaallah khairan wa badina. Al-Fatihah Allahumma qulubana wa qalbana ma huda wa tuba wa laqad qina wa ulihin yaftah bi talarifin yahtina bil husna wa radin ala fi khairin wa afiyah. Mudah-mudahan KMil beserta semua keluarganya, Mamanina beserta semua keluarganya, anak, mantu, cucu selalu berada dalam limpahan rahmat Allah SWT, dalam bimbingan dan penjagaan Allah SWT. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dikabulkan apa yang menjadi hajatnya di majelis taklim ini. Semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha dari Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.